Halo semua, saya Meike Teja Saputra, seorang psikolog. Selamat datang di channel saya. Di sini saya masih akan berbagi informasi seputar gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Biasa dikenal juga dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai indikator ketiga untuk mendeteksi GPPH, yaitu kecenderungan anak untuk mengganggu anak lain. Indikator ini sebenarnya berhubungan dengan indikator sebelumnya, yaitu perilaku impulsif. Anak dengan GPPH seringkali jadi tampak mengganggu temannya karena ia cenderung tidak berpikir lebih dahulu sebelum berinteraksi dengan temannya. Apakah perilakunya akan disukai atau tidak, mengganggu atau tidak, baik atau tidak untuk temannya. Bentuk mengganggu anak lainnya pun beragam, mulai dari ingin ikut bergabung main dengan anak lain tanpa izin. Kita lihat anak ini mengambil mainan yang sedang dimainkan anak lain tanpa izin. Atau jika izin pun biasanya dilakukan anak setelah tindakannya. Hingga lebih jauh lagi, menarik sesuatu yang dikenakan anak lain atau bahkan memukul anak lain tanpa sengaja. Perilaku mengganggu anak lain pada anak dengan indikasi GPPH berbeda dengan perilaku mengganggu anak lain pada umumnya yang mungkin dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian atau karena menginginkan mainan jadi miliknya sendiri atau karena emosi tertentu. Anak dengan indikasi GPPH mengganggu anak lain bukan dengan niat ingin mengganggu atau membuat anak lain sedih dan sebagainya. Perilaku yang terkesan mengganggu anak lain ini umumnya dilakukan anak dengan indikasi GPPH hanya karena impulsivitasnya dan kesulitannya untuk mengontrol gerakannya sendiri. Seperti pada video tadi, di mana anak sekedar hanya ingin menepuk temannya. Namun karena impulsivitas dan kurangnya kontrol terhadap tenaga dan geraknya, maka terjadi gerakan yang menyebabkan anak lain terpukul. Selain itu, menurut penelitian, pada dasarnya sebagian anak dengan GPPH juga memang memiliki kesulitan ketika harus bermain yang menuntutnya untuk bergantian atau bekerja sama dengan anak lain. Jadi, ketika anak umumnya sudah dapat bermain asosiatif atau bermain mainan yang sama dengan anak lain di usia sekitar 3-4 tahun dan bermain permainan kooperatif atau permainan yang memiliki tujuan bersama di usia 4 tahun ke atas, kemungkinan anak dengan GPPH di usia yang sama belum dapat melakukannya. Di sisi lain, ketidakmampuan anak dengan indikasi GPPH bermain dan berinteraksi dengan anak lain ini juga dapat terjadi ketika anak dengan indikasi GPPH memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas tertentu atau menginginkan barang tertentu. Ia tidak dapat menahan dorongan dirinya atau impulsivitasnya tersebut, di mana hal ini sangat mungkin mengganggu anak lain. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan struktur otaknya, individu dengan GPPH juga memiliki kesulitan untuk melihat dari perspektif orang lain. Hal ini
membuatnya bertindak dengan kurang empatik dan terkesan mengganggu orang lain. Meski demikian, hal ini sedikit demi sedikit dapat dilatih dan dikembangkan dengan penanganan yang tepat dan sejak dini. Jadi, mama papa di rumah atau bapak ibu guru di sekolah bisa perhatikan ya bagaimana buah hati kita berinteraksi dengan teman sebayanya. Jika dalam interaksinya anak tampak mengganggu anak lain atau membuat teman-temannya merasa terganggu, maka sebaiknya orang tua perlu mulai menilainya. Apakah perilaku mengganggu anak-anak lain ini hanya kadang-kadang terjadi, sering, atau malah selalu terjadi? Jika tidak pernah terjadi, kita beri nilai 0. Jika kadang-kadang terjadi, kita beri nilai 1. Jika sering terjadi, kita beri nilai 2. Atau bila selalu terjadi, kita berikan nilai 3. Nilai dari indikator ini nantinya dijumlahkan dengan nilai dari 9 indikator lainnya. Apabila orang tua atau orang dewasa terdekat dengan anak menemukan bahwa total nilai seluruh indikator berjumlah 13 atau lebih, maka segera konsultasikan anak ke dokter atau psikolog yang berkecimpung dalam tumbuh kembang. Demikian pula bila nilai mendekati 13 atau orang tua cenderung ragu dengan perkembangan buah hatinya. Demikian dahulu pembahasan mengenai indikator ini. Sampai jumpa.